Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tepat pada 10 Hijriah ketika pelaksanaan Haji Wada wukuf di Padang Arafah. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah, ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggal dunia. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Usai itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Diriwayatkan pula bahwasanya setelah turun ayat ini, sahabat Umar menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kenapakah engkau menangis, hai Umar?" Jawab Umar, "Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kau benar." Ketika turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat menanggung. Beliau bersandar pada untanya sehingga unta itu mendekam. Maka turunlah Jibril alaihissalam lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku tak akan turun lagi kepadamu sesudah hari ini." Maka pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah datang ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya, dan dia bacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan Jibril. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Adapun Abu Bakar benar-benar sedih. Lalu datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya. Mereka berkumpul, lalu datang ke rumah Abu Bakar dan berkata, "Hai Abu Bakar, kenapakah Anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Jawab Abu Bakar, "Hai kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang, dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita." Usai penjelasan Abu Bakar, mereka menangis semua. Di penghujung usianya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu, bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Pada saat sakit yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya, beliau meminta izin kepada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya tersebut terus berlanjut sampai 10 hari. Meskipun begitu, beliau tidak melalaikan sholat. Bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan perannya sebagai imam sholat. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW keluar untuk menunaikan sholat zuhur dan meminta untuk didudukkan di samping Abu Bakar. Menjelang wafat, Rasulullah SAW beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Beliau juga mempersilahkan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga melunasi hutangnya kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya,
lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakitnya. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika waktu subuh mulai habis, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Sesudah sholat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Usamah bin Zaid mohon diri pada Rasulullah pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usamah ke Juruf, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usamah di Jusuf. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Iya, wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?"
Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku. Jibril menjawab lagi bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahan telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku. Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang mengembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Rasulullah memberi dua petunjuk yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab.